Bayangkan seorang seniman berdiri di depan kanvas kosong, bebas untuk menciptakan apa saja yang diinginkan oleh imajinasinya tanpa batasan atau gangguan. Hidup sendiri mirip seperti ini. Ini seperti menerima kunci ke sebuah kerajaan luas di mana Anda adalah satu-satunya penguasa, bebas untuk membentuk ruang dan waktu Anda sesuai dengan aturan dan kebutuhan Anda sendiri. Pengalaman ini menawarkan kesempatan unik untuk mengenal diri sendiri dengan mendalam dan autentik, seperti penjelajah yang menemukan wilayah baru dari pikiran dan jiwa sendiri. Di sini kita akan menjelajahi 20 topik yang menegaskan kekuatan hidup sendiri dan membantu Anda meningkatkan hubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Video ini untuk mereka yang melihat nilai dalam kesendirian dan mencari peningkatan diri, bagi mereka yang merindukan kejernihan, kedamaian, dan tujuan hidup yang baru. Mari kita temukan keuntungan dari kesendirian dan nikmati kebebasan yang datang bersamanya. Jadilah kuat dan tonton hingga akhir, karena semua poinnya penting. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tinggalkan like. Itu sangat membantu kami dan tidak memakan biaya apapun. Ayo mulai. 1. Kesejahteraan mental. Hidup sendiri menawarkan kesempatan unik untuk meningkatkan kesejahteraan mental dengan menghilangkan banyak sumber konflik dan ketegangan yang muncul saat tinggal bersama orang lain. Berbagi ruang dengan keluarga, teman, atau teman serumah dapat menyebabkan kelelahan emosional karena perbedaan kepribadian, kebiasaan, dan harapan. Konflik-konflik ini, sekecil apapun, bisa menumpuk dan menyebabkan stres, kecemasan, bahkan kebencian yang terus-menerus. Ketika Anda hidup sendiri, Anda memiliki kendali penuh atas lingkungan dan rutinitas Anda, membuatnya lebih mudah untuk menciptakan ruang yang harmonis dan damai. Anda bisa memutuskan kapan dan bagaimana melakukan tugas-tugas Anda tanpa tekanan komitmen atau kebutuhan untuk bernegosiasi dengan orang lain. Otonomi ini memungkinkan gaya hidup yang lebih tenang dan tidak terlalu sibuk, secara signifikan mengurangi tingkat stres. Selain itu, hidup sendiri menyediakan lingkungan yang kondusif untuk kegiatan yang mempromosikan kesehatan mental, seperti meditasi, membaca, dan perawatan diri. Tanpa gangguan atau interupsi, Anda dapat mencurahkan lebih banyak waktu untuk kegiatan-kegiatan ini, memperkuat ketahanan emosional Anda dan mengembangkan pola pikir yang lebih positif. Ketiadaan konflik interpersonal juga berkontribusi pada kualitas tidur yang lebih baik, faktor penting untuk kesejahteraan mental. Tidur di lingkungan yang bebas dari ketegangan dan pertengkaran malam membantu memastikan istirahat yang dalam dan menyegarkan, penting untuk menghadapi tantangan sehari-hari dengan kejernihan dan energi. 2. Kreativitas. Ketika Anda memiliki kendali penuh atas ruang Anda bisa menciptakan lingkungan yang merangsang imajinasi dan inovasi tanpa gangguan dari orang lain. Anda bisa mengatur ruang kerja atau area kreatif Anda sesuai keinginan, memilih dekorasi, pencahayaan, dan bahkan suara yang paling mendorong proses kreatif Anda. Ketiadaan gangguan yang konstan, yang umum dalam pengaturan tempat tinggal bersama, memungkinkan Anda untuk menyelami proyek dan ide Anda secara mendalam. Waktu yang tidak terganggu, ini sangat penting untuk mencapai keadaan aliran, flow, di mana produktivitas dan kreativitas mencapai puncaknya. Anda bisa mendedikasikan waktu yang panjang untuk mengeksplorasi teknik baru, bereksperimen dengan pendekatan yang berbeda, atau hanya membiarkan pikiran Anda berkeliaran bebas, semuanya tanpa perlu menjelaskan atau menyesuaikan dengan jadwal dan kebutuhan orang lain. Selain itu, hidup sendiri memberikan kebebasan untuk mengikuti ritme Anda sendiri. Anda bisa mengerjakan proyek kreatif Anda pada waktu yang Anda rasa paling terinspirasi, apakah itu larut malam atau dini hari, tanpa khawatir mengganggu siapapun. Fleksibilitas ini sangat penting bagi banyak seniman, penulis, dan profesional kreatif lainnya, karena memungkinkan mereka untuk mengikuti intuisi dan siklus inspirasi alami mereka. Singkatnya, hidup sendiri tidak hanya melindungi kreativitas Anda dari gangguan eksternal, tetapi juga menempatkannya di pusat kehidupan sehari-hari Anda,
memungkinkan kreativitas untuk berkembang lebih penuh dan autentik. 3. Pengembangan diri. Tanpa gangguan dan tuntutan untuk berbagi ruang dengan orang lain, Anda bisa mengarahkan energi dan waktu Anda pada apa yang benar-benar penting bagi Anda. Ini memungkinkan refleksi yang lebih dalam tentang keinginan, tujuan dan nilai-nilai Anda, memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan strategi untuk mencapainya. Kemandirian dari hidup sendiri menciptakan lingkungan di mana Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan Anda. Tanggung jawab ini mendorong disiplin diri dan manajemen diri, keterampilan penting untuk pertumbuhan pribadi. Anda bisa membangun rutinitas dan kebiasaan yang mendukung kemajuan Anda. Apakah itu mendedikasikan lebih banyak waktu untuk belajar, berolahraga, membaca, atau mengembangkan keterampilan baru. Tanpa interupsi dan komitmen kepada orang lain, ada lebih banyak kebebasan untuk bereksperimen dan menyesuaikan rencana sesuai kebutuhan, memastikan jalur yang lebih selaras dengan aspirasi Anda. 4. Privasi. Privasi sangat penting untuk kesejahteraan pribadi. Memungkinkan Anda untuk mengeksplorasi minat dan aktivitas tanpa penilaian atau interupsi. Ketika Anda memiliki ruang sendiri, Anda bisa sepenuhnya mendedikasikan diri pada hobi dan proyek yang mungkin tidak nyaman dilakukan di hadapan orang lain. Dalam hal rekreasi, privasi memberikan kebebasan untuk bersantai dan mengisi ulang energi dengan cara yang Anda sukai, apakah menonton film, membaca buku, bermeditasi, atau hanya menikmati keheningan. Otonomi ini memungkinkan Anda menciptakan lingkungan rekreasi yang sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi Anda, mendorong kesejahteraan emosional dan mental yang lebih besar. Tanpa perlu berbagi waktu dan ruang, Anda bisa menikmati momen rekreasi tanpa gangguan atau komitmen yang tidak diinginkan. Dalam hal pekerjaan, privasi adalah faktor kunci untuk produktivitas dan efisiensi. Ruang kerja pribadi menghilangkan gangguan konstan dan memungkinkan konsentrasi yang lebih dalam pada tugas-tugas penting. Anda bisa mengatur ruang kerja sesuai preferensi Anda, menyesuaikan pencahayaan, dekorasi, dan bahkan musik, latar untuk menciptakan lingkungan yang memaksimalkan produktivitas Anda. Selain itu, privasi memungkinkan kebebasan untuk mengikuti ritme dan jadwal Anda sendiri, menyesuaikan pekerjaan dengan kebutuhan pribadi dan profesional Anda. Secara keseluruhan, hidup sendiri menawarkan privasi yang diperlukan untuk keseimbangan yang sehat antara hobi, rekreasi, dan pekerjaan, mendorong kehidupan yang lebih harmonis dan memuaskan. 5. Kedamaian dan ketenteraman. Di dunia yang penuh dengan stres dan kelebihan sensorik, memiliki tempat perlindungan yang tenang bisa menjadi berkah bagi kesejahteraan mental dan emosional. Tanpa kehadiran orang lain, Anda bisa menciptakan lingkungan yang mendukung relaksasi dan ketenangan, penting untuk mengisi ulang energi dan mempertahankan kesehatan mental. Ketiadaan gangguan yang konstan memungkinkan Anda untuk lebih fokus pada aktivitas yang membutuhkan konsentrasi, apakah membaca, bermeditasi, bekerja, atau sekadar merenungkan kehidupan. Lingkungan yang tenang ini kondusif untuk mencapai keadaan aliran, flow, di mana Anda bisa terlibat sepenuhnya dalam tugas dan hobi Anda tanpa gangguan. Mengurangi kebisingan dan gangguan tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga berkontribusi pada kualitas hidup yang lebih tinggi, memungkinkan momen introspeksi dan penemuan diri. 6. Kemandirian. Otonomi ini sangat penting untuk pengembangan pribadi, karena Anda bebas membuat pilihan yang hanya memenuhi kebutuhan dan keinginan Anda tanpa perlu berkompromi atau bernegosiasi dengan orang lain. Anda bisa mengikuti jalur Anda sendiri dan membentuk hidup Anda sesuai dengan nilai dan tujuan Anda. Kemandirian yang berasal dari hidup sendiri memungkinkan fleksibilitas dan adaptabilitas yang lebih besar. Anda bisa menyesuaikan rutinitas harian, mengeksplorasi peluang baru, dan menghadapi tantangan dengan cara yang paling selaras dengan gaya hidup Anda.
Kebebasan bertindak ini sangat bermanfaat bagi mereka yang ingin mencoba aktivitas baru, mengambil risiko yang diperhitungkan, atau sekadar hidup lebih spontan. Dengan membuat keputusan sendiri, Anda mendapatkan kepercayaan diri dalam kemampuan Anda dan mengembangkan kapasitas yang lebih besar untuk menyelesaikan masalah secara mandiri. Selain itu, kemandirian ini mendorong rasa tanggung jawab pribadi. Dengan kendali penuh atas pilihan dan tindakan Anda menjadi lebih sadar akan konsekuensi dari keputusan Anda dan belajar mengelola hidup Anda dengan lebih baik. Ini mencakup segalanya mulai dari manajemen keuangan, merawat kesehatan, hingga kesejahteraan emosional. 7. Manajemen waktu. Tanpa perlu menyelaraskan jadwal atau komitmen dengan orang lain, Anda bisa mengatur hari Anda sesuai dengan prioritas dan preferensi Anda. Kebebasan ini memungkinkan Anda untuk mengalokasikan waktu yang cukup untuk tanggung jawab profesional, pribadi, dan rekreasi Anda, menciptakan keseimbangan sehat yang sangat penting untuk kesejahteraan secara keseluruhan. Kemampuan untuk mengelola waktu Anda secara mandiri memudahkan pelaksanaan rutinitas yang memaksimalkan produktivitas Anda. Anda bisa mengidentifikasi waktu-waktu dalam sehari ketika Anda paling produktif dan menjadwalkan tugas yang lebih menantang untuk periode tersebut. Sementara aktivitas yang kurang menuntut bisa dilakukan saat energi Anda lebih rendah. Personalisasi rutinitas ini tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga mengurangi stres, karena Anda bisa bekerja sesuai dengan ritme Anda sendiri tanpa tekanan eksternal. Selain itu, memiliki kendali atas jadwal Anda memungkinkan fleksibilitas yang sulit dicapai saat tinggal bersama orang lain. Jika Anda perlu menyesuaikan rencana Anda pada menit terakhir, baik untuk menghadiri keadaan darurat atau sekadar memanfaatkan peluang spontan, Anda bisa melakukannya tanpa komplikasi. Adaptabilitas ini sangat berharga untuk pertumbuhan pribadi dan profesional, memungkinkan Anda merespons secara tangkas terhadap tuntutan dan perubahan. 8. Disiplin diri. Tanpa kehadiran orang lain untuk berbagi tanggung jawab, perlu untuk mengembangkan rutinitas yang efisien dan memenuhi kewajiban harian secara mandiri. Pengalaman ini mendorong rasa tanggung jawab pribadi yang lebih besar karena menjaga rumah, mengelola waktu, dan menangani sumber daya sepenuhnya bergantung pada Anda. Disiplin diri yang diperoleh dari hidup sendiri adalah keterampilan berharga yang melampaui lingkungan rumah tangga dan berlaku untuk bidang kehidupan lainnya. Mengelola tugas harian, seperti membersihkan, memasak, membayar tagihan, dan berbelanja membutuhkan perencanaan dan konsistensi. Latihan terus-menerus untuk mencapai tujuan dan mempertahankan organisasi ini meningkatkan kapasitas manajemen diri Anda, menjadi dasar untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan lebih kompleks, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. 9. Gaya hidup yang dapat dipersonalisasi. Tanpa perlu berkompromi atau menyesuaikan rutinitas Anda untuk mengakomodasi orang lain, Anda memiliki kebebasan untuk membentuk setiap aspek lingkungan dan rutinitas harian Anda sesuai dengan keinginan Anda sendiri. Ini mencakup segalanya, mulai dari mendekorasi rumah hingga menentukan waktu makan dan aktivitas. Memastikan bahwa setiap pilihan mencerminkan selera dan aspirasi pribadi Anda. Memersonalisasi gaya hidup Anda saat hidup sendiri menawarkan kesempatan unik untuk mengeksplorasi dan menerapkan kebiasaan dan praktik yang mendorong kesejahteraan dan kebahagiaan Anda. Anda bisa membangun rutinitas pagi yang mencakup meditasi, olahraga fisik, atau membaca tanpa khawatir tentang gangguan atau kebutuhan orang lain. Demikian juga, Anda bisa merencanakan makanan Anda sesuai dengan preferensi diet Anda, bereksperimen dengan resep baru, dan mempertahankan diet yang bermanfaat bagi kesehatan Anda. Kontrol penuh atas rutinitas harian Anda ini membantu menciptakan lingkungan hidup yang benar-benar milik Anda.
mempromosikan rasa nyaman dan kepuasan. 10. Refleksi dan meditasi. Ruang yang tenang ini memungkinkan Anda untuk sepenuhnya fokus pada pikiran, perasaan, dan tujuan Anda, mendorong kesadaran diri dan kejernihan mental yang lebih besar. Praktik meditasi menjadi lebih efektif ketika dilakukan di lingkungan yang bebas dari kebisingan dan gangguan. Hidup sendiri menawarkan kesempatan untuk mendirikan ruang meditasi khusus, di mana Anda bisa menciptakan tempat perlindungan pribadi dengan elemen-elemen yang mempromosikan kedamaian, seperti lilin, dupa, dan musik lembut. Ruang ini memungkinkan Anda untuk terlibat dalam praktik kesadaran, pernapasan dalam, dan teknik meditasi lainnya yang membantu mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan memperbaiki kesehatan emosional. Selain itu, kemampuan untuk secara rutin mendedikasikan waktu untuk refleksi dan meditasi berkontribusi pada pengembangan pola pikir yang lebih seimbang dan tangguh. Meluangkan waktu sejenak dalam hari untuk introspeksi memungkinkan Anda menganalisis pengalaman, mengidentifikasi pola perilaku dan emosional, serta melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk hidup yang lebih harmonis. Praktik terus-menerus dari evaluasi diri dan penyesuaian ini mendorong pertumbuhan pribadi yang mendalam, membantu Anda menghadapi tantangan hidup dengan perspektif yang lebih tenang dan terpusat. 11. Kemandirian. Otonomi ini memaksa perkembangan keterampilan praktis yang penting seperti memasak, membersihkan, mengatur, dan melakukan perbaikan kecil. Seiring waktu, aktivitas harian ini menjadi lebih efisien dan alami, meningkatkan kepercayaan diri Anda dalam kemampuan untuk mengurus diri sendiri. Selain keterampilan praktis, hidup sendiri juga memperkuat kemandirian emosional. Tanpa kehadiran orang lain yang menawarkan dukungan langsung, Anda belajar menghadapi dan menyelesaikan tantangan emosional Anda sendiri. Proses ini melibatkan mengidentifikasi dan mengelola emosi Anda, mengembangkan strategi penanganan, dan melatih perawatan diri. Dengan menghadapi naik turunnya kehidupan sendiri, Anda menjadi lebih tangguh dan mampu mempertahankan stabilitas emosional bahkan dalam situasi sulit. Kemandirian yang diperoleh dari hidup sendiri juga mendorong rasa pencapaian pribadi yang mendalam. Mengetahui bahwa Anda mampu mengelola hidup Anda secara mandiri, Anda mendapatkan harga diri yang lebih besar dan rasa pemberdayaan. 12. Pelepasan materi. Tanpa pengaruh orang lain yang mungkin menghargai akumulasi barang, Anda bisa lebih jelas mengevaluasi apa yang benar-benar penting dan membatasi kelebihan yang hanya mengisi ruang dan menciptakan kekacauan. Proses pelepasan materi ini bukan hanya tentang membebaskan ruang fisik, tetapi juga tentang meringankan beban mental. Barang-barang yang lebih sedikit berarti gangguan yang lebih sedikit dan waktu yang lebih sedikit dihabiskan untuk pemeliharaan, pembersihan, dan organisasi. Ini memungkinkan Anda untuk fokus pada aktivitas dan pengalaman yang benar-benar penting. Dengan menyederhanakan lingkungan Anda menciptakan ruang yang lebih tenang dan harmonis, yang mencerminkan prioritas dan nilai-nilai pribadi Anda. Selain itu, pelepasan materi mendorong apresiasi yang lebih besar terhadap pengalaman daripada barang-barang materi. Hidup dengan lebih sedikit mendorong pencarian kepuasan dalam momen-momen berarti dan hubungan pribadi daripada kepemilikan. Fokus pada pengalaman ini dapat memperkaya hidup Anda dengan cara yang mendalam, memberikan rasa tujuan dan kepuasan yang jarang ditawarkan oleh barang-barang materi. 13. Pemecahan masalah. Tanpa opsi untuk segera beralih kepada orang lain, Anda belajar menganalisis situasi, mengidentifikasi solusi, dan membuat keputusan secara mandiri. Pengalaman ini meningkatkan kemampuan Anda untuk berpikir kritis dan kreatif, menemukan cara-cara efektif untuk menangani berbagai masalah. Latihan terus-menerus dalam memecahkan masalah sendiri juga memperkuat kepercayaan diri Anda. Setiap tantangan yang diatasi, baik kecil seperti memperbaiki peralatan atau besar seperti menangani masalah keuangan yang kompleks, berkontribusi pada pembentukan pola pikir yang tangguh dan proaktif.
Kepercayaan diri ini meluas ke bidang kehidupan lainnya, memungkinkan Anda menghadapi situasi baru dengan keamanan dan tekad yang lebih besar. 14. Kebebasan. Ketika Anda hidup sendiri, setiap keputusan tentang ruang dan jadwal Anda sepenuhnya milik Anda, memungkinkan tingkat personalisasi yang tidak mungkin dicapai dalam pengaturan hidup bersama. Kebebasan ini memungkinkan Anda mengatur rumah Anda sesuai dengan preferensi estetika dan fungsional Anda, memilih dekorasi, furnitur, dan tata letak yang paling mencerminkan kepribadian Anda dan memenuhi kebutuhan Anda. Selain itu, otonomi untuk menetapkan rutinitas harian Anda sendiri adalah salah satu keuntungan terbesar dari hidup sendiri. Tanpa perlu menyinkronkan jadwal dan aktivitas dengan orang lain, Anda bisa membangun gaya hidup yang sempurna sesuai dengan puncak produktivitas dan momen istirahat Anda. Apakah Anda paling produktif di pagi hari atau lebih suka bekerja larut malam? Anda bisa menyesuaikan jadwal Anda sesuai kebutuhan tanpa gangguan. Fleksibilitas ini sangat bermanfaat untuk mempertahankan kebiasaan sehat dan mencapai tujuan pribadi dan profesional. 15. Fleksibilitas. Tanpa perlu berkoordinasi dengan orang lain, Anda bisa menyesuaikan jadwal dan aktivitas untuk lebih selaras dengan kebutuhan dan tujuan yang terus berkembang. Adaptabilitas ini sangat penting di dunia yang keadaan dapat berubah dengan cepat, dan kemampuan untuk beralih tanpa hambatan menjadi keuntungan yang signifikan. Fleksibilitas hidup sendiri juga berarti kebebasan lebih besar untuk mengeksplorasi peluang dan minat baru. Jika ada kesempatan untuk bepergian, menerima pekerjaan baru, atau memulai proyek pribadi, Anda bisa membuat keputusan ini tanpa harus mempertimbangkan batasan atau preferensi orang lain. Ini memungkinkan Anda untuk memanfaatkan peluang yang muncul, mendorong pertumbuhan pribadi dan profesional yang berkelanjutan. Kemampuan untuk dengan cepat menyesuaikan prioritas juga memudahkan mempertahankan keseimbangan yang sehat antara pekerjaan, rekreasi, dan perawatan diri. 16. Komunikasi. Ketiadaan waktu bersama setiap hari membuat momen-momen kebersamaan lebih istimewa dan berarti. Setiap pertemuan adalah kesempatan untuk terhubung kembali, berbagi pengalaman, dan menciptakan kenangan berharga, karena interaksi tidak konstan, dan karena itu lebih dihargai. Ketika Anda hidup sendiri, Anda mengembangkan kemandirian yang memperkuat kemampuan Anda untuk berkomunikasi lebih jelas dan efektif, tanpa tekanan atau kebutuhan untuk menyelesaikan konflik harian dengan anggota rumah tangga lainnya. Anda bisa merefleksikan emosi dan pikiran Anda sendiri. Ini memungkinkan Anda untuk mengekspresikan diri lebih jujur dan terbuka selama interaksi sosial, menghargai kualitas daripada kuantitas dalam komunikasi. Waktu yang dihabiskan sendirian juga bisa digunakan untuk meningkatkan keterampilan mendengarkan aktif dan empati, membuat percakapan Anda dengan teman dan keluarga lebih bermakna dan memperkaya. 17. Percaya diri. Ketika Anda hidup sendiri, setiap masalah atau rintangan yang muncul adalah tanggung jawab Anda untuk diselesaikan. Dengan menghadapi dan mengatasi tantangan-tantangan ini, Anda mengembangkan rasa kompetensi dan kemandirian yang memperkuat kepercayaan diri Anda. Pengalaman hidup sendiri juga mendorong kemandirian emosional. Tanpa kehadiran orang lain yang menawarkan dukungan langsung, Anda belajar mengandalkan kemampuan Anda sendiri untuk menangani situasi sulit dan membuat keputusan penting. Proses menghadapi dan menyelesaikan masalah sendiri mengajarkan ketahanan dan adaptabilitas, dua kualitas penting untuk kepercayaan diri. Setiap pencapaian, tidak peduli seberapa kecil, memperkuat persepsi bahwa Anda mampu mengelola hidup Anda secara efektif dan mandiri. Selain itu, kesendirian yang disengaja menawarkan waktu dan ruang untuk introspeksi, memungkinkan Anda untuk lebih mengenal diri sendiri dan memahami kemampuan serta keterbatasan Anda. Evaluasi diri yang terus-menerus ini membantu membangun fondasi pengetahuan diri yang solid, penting untuk kepercayaan diri.
dengan mengenali dan merayakan pencapaian Anda, serta belajar dari kesalahan Anda. Anda mengembangkan perspektif yang lebih positif dan realistis tentang diri sendiri. 18. Mengisi ulang energi. Kembali ke lingkungan di mana Anda memiliki kendali penuh memungkinkan Anda menciptakan suasana damai dan tenang yang penting untuk pemulihan mental dan emosional. Ruang pribadi ini memungkinkan Anda untuk membangun rutinitas perawatan diri yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Apakah itu meditasi, membaca buku, berlatih hobi, atau sekadar beristirahat dalam keheningan. Anda bisa memilih aktivitas yang paling membantu memulihkan keseimbangan internal Anda tanpa gangguan dan tuntutan dari orang lain. Selain itu, hidup sendiri menawarkan kebebasan untuk mengatur waktu pemulihan Anda tanpa tekanan eksternal. Anda bisa menentukan berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk mengisi ulang energi dan merencanakan aktivitas Anda sesuai dengan ritme Anda sendiri. Ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan, tetapi juga mempersiapkan Anda untuk interaksi sosial di masa depan dengan lebih antusias dan siap. 19. Manajemen konflik. Dengan hidup sendiri, Anda menghilangkan sumber-sumber konflik eksternal ini, menciptakan lingkungan yang lebih damai dan harmonis. Ketiadaan konflik eksternal memberikan kesempatan unik untuk fokus pada pengetahuan diri dan mengelola konflik internal Anda sendiri. Tanpa gangguan dan tekanan eksternal, Anda memiliki lebih banyak waktu dan ruang untuk merefleksikan emosi Anda, mengidentifikasi pola perilaku negatif, dan bekerja pada strategi penanganan. Proses introspeksi ini penting untuk mengembangkan kecerdasan emosional yang lebih besar, membantu mengatasi perasaan cemas, stres, dan frustrasi dengan lebih efektif. 20. Pengetahuan diri. Hidup sendiri memberikan kesempatan yang tak tertandingi untuk pengetahuan diri, karena memungkinkan Anda menghabiskan lebih banyak waktu dengan diri sendiri tanpa gangguan dan pengaruh eksternal. Tanpa kehadiran orang lain yang konstan, Anda memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi pikiran, perasaan, dan perilaku Anda secara lebih mendalam dan jujur. Waktu yang didedikasikan untuk introspeksi membantu mengungkap aspek-aspek kepribadian Anda yang mungkin tidak terlihat dalam lingkungan bersama. Kesendirian memungkinkan Anda terlibat dalam praktik-praktik yang mendorong pengetahuan diri, seperti meditasi, menulis jurnal, membaca, dan refleksi pribadi. Aktivitas-aktivitas ini mendorong pemahaman yang lebih besar tentang motivasi, keinginan, dan ketakutan Anda, memungkinkan Anda membuat pilihan yang lebih selaras dengan nilai-nilai dan tujuan Anda. Dengan pikiran yang bebas dari gangguan eksternal, Anda bisa fokus pada memahami apa yang benar-benar penting bagi Anda, memperkuat rasa identitas dan tujuan Anda. Semoga Anda menikmati video ini. Jika Anda telah sampai di akhir, tulislah kebijaksanaan berlapis baja di kolom komentar. Jika Anda baru di channel ini, harap subscribe. Sampai jumpa lagi.